adanya pandemi ini mungkin sudah 2 tahunan ya untuk perkuliahannya kita menggunakan online ya. Mungkin banyak yang eh, bosen tentunya ya. Tidak hanya mahasiswa saja, tentunya pengajar juga sebenarnya kepengen ya. Kapan itu
Oke, untuk pertemuan hari ini adalah ke berapa ya? 15 ya, kalau 15 apa 14 ini saya lupa. Jadi nanti pada akhir pertemuan, kalau project yang kalian buat ini sudah jadi semua, akan saya jelaskan bagaimana cara membuat switchboardnya. Seperti itu ya. Nah, untuk hari ini silakan saya ngecek saja ya, evaluasi sampai mana mungkin kalian. Saya mengingatkan juga untuk segera diselesaikan ya, karena kita tinggal beberapa saat lagi sudah selesai untuk mata kuliah yang kita lakukan selama satu semester ini selesai ya. Oke, untuk kemarin sudah saya berikan bahannya. Nah, bahan tersebut bahan jadi di Classroom ya, yang saya berikan itu antara tabel dan query, karena kebanyakan kesalahan ada di query-nya. Jadi saya lihat kesalahannya ada di query-nya. Nah, setelah itu barulah saya berikan saja yang sudah jadi atau mentahan, tapi baru sampai query-nya. Silahkan kalian kembangkan ya. Nah, ini saya rasa mudah sekali ya. Pada intinya kan memang di query kalau ada perhitungan dan lain sebagainya, itu intinya sebenarnya ada di query untuk relationship-nya ya. Jadi kalau ada yang salah mungkin tidak bisa direlasikan, kemudian ada yang tidak tampil pada saat kita preview kan, itu memang seperti itu ya. Untuk akses Microsoft Access seperti ini itu sebenarnya adalah apa namanya, semacam program ya. Jadi program itu harus teliti dan benar-benar kalau ada kesalahan itu nantinya tahu ya kesalahannya di mana. Kalau kalian yang membuat tentunya pasti tahu, oh kesalahannya seperti ini di sini dan sebagainya. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk pertemuan terakhir nanti saya jelaskan mengenai switchboard, kemudian mungkin saya jelaskan dulu baru saya praktekkan cara membuat switchboardnya. Nah, hasil jadinya seperti yang pernah saya tunjukkan ya, untuk berbentuk semacam seperti halnya sudah berbentuk aplikasi desktop, tidak seperti masih dalam database di aksesnya ya, seperti itu ya. Jadi outputnya nanti adalah berbentuk aplikasi. Paling enggak yang terpenting juga memang dari versi ininya ya. Saya lihat dari database yang kalian buat masing-masing untuk KHS ini, apakah sudah fungsi semua. Misalkan dari formnya itu apakah fungsi semua untuk input dan lain sebagainya, delete dan lain sebagainya. Nah, itu adalah fungsinya, fungsionalitasnya ya. Nanti yang saya cek seperti itu. Nah, untuk switchboard saya rasa itu cuma untuk wadah saja sebenarnya, wadah yang sudah jadi ya. Dia kita mengcasing ataupun apa ya namanya, kita hanya membuat menunya saja ya, menu untuk penampilan saja sebenarnya untuk switchboard tersebut, switchboard. Tapi yang terpenting adalah ini ya, semuanya nanti bisa fungsi. Saya tambahkan, saya simpan, kemudian saya temukan ataupun saya delete, hapus, itu kan fungsi dari untuk database tersebut ya. Apakah nanti bisa semua, barulah saya nilai. Penilaian memang seperti itu untuk yang persentase terbanyak ya. Untuk aplikasi untuk switchboardnya itu saya rasa itu mudah, cepat ya, tinggal klik-klik saja mungkin jadi. Dan jadi penilaian tidak ada di, tidak hanya di switchboardnya ya, nilai terbanyaknya seperti itu. Oke, saya rasa mungkin kalian sudah sampai laporan mungkin ya, harusnya ya.
karena sudah beberapa pertemuan untuk progres ini, saya rasa pastinya sudah sampai minim-minimnya sudah ada di untuk formnya sudah selesai ya. Nah, untuk kemarin yang saya jelaskan pada pertemuan kemarin itu adalah pembuatan subform ya. Nah, itu jangan lupa untuk form, di tiap formnya diberikan subform. Agar apa? Agar tampilannya lebih bagus ya. Seperti yang sudah saya praktekkan kemarin, cara untuk membuat subformnya itu ternyata sangatlah mudah dan cepat ya. Nah, mungkin kalau yang belum pernah tahu itu mungkin bingung ya, ini ada laporan di dalam formnya atau data masuk di dalam formnya secara langsung di bawahnya. Nah, itu bagaimana cara membuatnya? Ternyata setelah saya jelaskan kemarin dan juga saya praktekkan, itu sangatlah simpel ya. Untuk membuat subform tersebut sangatlah cepat dan mudah. Kalau di antara kalian yang masih ada yang bingung mengenai subform, silahkan ya kontak saya langsung saja, tidak apa-apa. Tapi saya rasa tidak ada ya, karena untuk subform itu sangatlah mudah. Nanti baru untuk switchboard, nanti barulah kalian mungkin agak ini ya, perlu memperhatikan cara membuat switchboard yang benar itu seperti apa. Nanti akan saya jelaskan dan praktikkan di pertemuan terakhir ya, sebelum hari tenang. Untuk hari ini cukup evaluasi saja progresnya kalian sampai mana. Mungkin bisa ada yang melaporkan ya monggo, kalau tidak ya tidak apa-apa, nanti nunggu ya. Karena untuk pengumpulannya itu nanti pada saat UTS-nya, jadi bareng dengan UTS untuk pengumpulan progres ini ya. Nah, untuk setelah UTS kalian kumpulkan, kemudian UAS ya. Setelah tugas UAS kalian kumpulkan, kemudian tugas progress project aplikasi KHS ini kalian kumpulkan, kemudian saya melihat absensi kalian juga. Nah, barulah nanti akan saya rumuskan untuk membuat sebuah nilai dari kalian masing-masing. Seperti itu ya untuk penilaiannya nanti ya. Nah, semoga aja semuanya nilainya bagus, yang saya harapkan seperti itu ya. Karena untuk apa namanya ini, penilaian itu biasanya kan macam-macam ya. Ada yang ngambil perbanyaknya dari nilai UTS atau UAS, ataupun ada yang mengambil dari absen, atau ada yang mengambil dari tugasnya. Nah, seperti itu setiap dosen itu biasanya mempunyai metode masing-masing ya. Jadi yang terpenting kalian serius belajar, tekun. Nah, tentunya nilainya pasti akan bagus, seperti itu ya, ibaratnya seperti itu. Jangan khawatir, kalau memang kalian rajin ya pasti pintar. Kalau kalian malas ya bodoh, seperti itu untuk logikanya ya. Oke, untuk progres ini mungkin ini pertemuan berapa ya, kok saya lupa, 15 apa ya, 15 ya. Berarti untuk masih ada satu pertemuan lagi. Untuk minggu depan itu saya jelaskan mengenai switchboard dan saya praktikkan ya. Nah, saya harapkan setelah kalian tahu cara membuat switchboard tersebut, barulah nanti dibuat, karena switchboard tidak memerlukan banyak waktu ya. Saya rasa cocok untuk dikerjakan langsung ataupun pada saat hari tenang. Nah, pada saat UAS harus sudah dikumpulkan. Saya pengennya seperti itu ya, harapan saya. Tidak ada yang alasan ini itu untuk UAS tidak mengumpulkan tepat waktu pada hari UAS tersebut ya.
seperti ini saya rasa mudah ya kalau untuk kalian lakukan, itu cepat sekali untuk membuat sebuah aplikasi KHS ini ya dengan menggunakan Microsoft Access ini sangat simpel sekali. Masih di bawah HTML ya ataupun desain web biasanya. Oke. Dan untuk pengumpulannya nanti di Classroom itu saya berikan nama tersendiri ya, antara UTS dan tugas progres apa ini namanya KHS ini nanti bisa kita bedakan ya, biar saya lebih enak untuk mengkoreksinya pada saat untuk menilai kalian. Oke, seperti itu. Mungkin nanti kalau ada yang dipertanyakan monggo ya. Atau ada yang mau sharing mengenai pengumpulan dan lain sebagainya, misalkan mengenai akses, bisa japri ke saya ya, hubungi saya di nomor yang sudah tentunya kalian punya ya. Oke, seperti itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi yang saya harapkan adalah segera dikerjakan, diselesaikan untuk aplikasi KHS-nya ya, agar nanti cepat untuk mengikuti bukan cepat ya, bisa untuk mengikuti ujian yang saya berikan nantinya. Kalau kalian belajar, saya rasa tidak menutup kemungkinan ya, itu akan lebih baik lagi, ataupun apa namanya, untuk yang lebih baik tadi ya. Oke, seperti itu ya untuk yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Untuk pemrograman ini sebenarnya ya, sistem basis data atau database menggunakan akses, itu ternyata sejauh ini lumayan untuk mengerti ilmu tersebut ya, yang sudah kalian ikuti perkuliahan selama 1 semester ini. Jangan sampai hilang ya nanti ya, pada saat kerja kalian, kemudian kalian ditanya apakah bisa membuat database dari akses. Nah, ini ada gambarannya ya, jadi nanti kalian bisa ubah dia atau ubah mindset kita ya. Oke, karena tidak ada yang perlu didiskusikan, mungkin cukup ya untuk hari ini. Untuk evaluasi ataupun untuk pemberitahuan informasi mengenai hampir selesainya surat mata kuliah ini, jadi saya akhiri ya, karena tidak ada yang dibahas di diskusi ini. Akan saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dalam perkuliahan ini. Semangat untuk mengerjakan aplikasi KHS-nya. Semoga cepat selesai, semoga tidak terjadi keeroran lagi, dan cepat untuk dikumpulkan tentunya ya. Untuk pertemuan minggu depan, terakhir saya jelaskan mengenai switchboard dan juga mempraktikkan cara pembuatannya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mengerjakan, selamat beraktivitas. Terima kasih.